Hai semuanya, perkenalkan saya Immanuela Yesa Metanoia dengan NIM 220512140028 dari kelas Sistem Informasi 2022A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah komputer. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi yang diberikan oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. So, mari kita mulai. Sejarah perkembangan komputer hingga saat ini telah melalui 5 generasi, yang membuat perkembangan teknologi semakin maju. Pesatnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak lepas dari penemuan komputer yang membuat perubahan besar dalam peradaban manusia. Perangkat komputer yang awalnya ditunjukkan hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan, kini sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Banyak hal yang dulunya jika dikerjakan secara manual agak merepotkan, kini dengan mudah dilakukan melalui perangkat komputer. Bahkan beragam pula pekerjaan yang bisa dikerjakan secara otomatis menggunakan alat tersebut. Komputer berasal dari bahasa Latin, computare, dan bahasa Inggris to compute, yang sama-sama bermakna menghitung. Oleh sebab itu, penemuan alat hitung dijadikan sebagai salah satu tonggak sejarah komputer. Alat hitung yang menjadi cikal bakal komputer bernama abacus. Mengutip laman sumber belajar Kemendikbud, abacus adalah alat hitung kuno yang dipakai bangsa Romawi kuno dan Yunani kuno. Abacus dipakai dalam perhitungan sehari-hari layaknya kalkulator di masa sekarang. Dengan abacus, manusia saat itu dapat menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perkalian pangkat 2, dan akar pangkat 2. Blaise Pascal, seorang matematikawan dan ilmuwan Prancis, menemukan kalkulator roda numerik di tahun 1642 untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Kotak persegi kuningan dinamakan Pascaline dengan menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan perhitungan berbasis 10 atau yang bisa disebut desimal. Kelemahan alat ini hanya terbatas pada penjumlahan saja. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya Charles bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Different Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Different Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen, yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Komputer generasi pertama dimulai pada tahun 1940 hingga 1959. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum yang berguna untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Tabung vakum sendiri merupakan sebuah material yang sangat cepat mengantarkan panas, sehingga ini dinilai kurang efektif jika digunakan pada masa sekarang. Selain menghasilkan panas yang berlebih, komputer ini juga membutuhkan daya listrik yang besar untuk mengoperasikannya. Sejarah perkembangan komputer lain pada masa itu adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau yang bisa disebut dengan ENIAC yang dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania yang terdiri dari 18.000 tabung vacuum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar dengan berat 30 ton dan mengonsumsi daya sebesar 160 kW. Ciri-ciri komputer generasi pertama adalah program dibuat dalam bahasa mesin, menggunakan konsep storage program. Kemudian komputer yang digunakan adalah tabung hampa, ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar.
dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya komputer IBM 701 buatan tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar, dan IBM 705 yang dibuat tahun 1959 untuk industri. Komputer generasi kedua dimulai pada tahun 1959 hingga 1965. Pada tahun 1948, transistor mulai menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu perkembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu perkembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan, dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa rakitan. Bahasa rakitan adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Nah, ciri-ciri dari komputer generasi kedua adalah kapasitas memori utama cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Menggunakan kemampuan proses real time dan time sharing. Proses operasinya lebih cepat. Orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya adalah komputer PDP 5 dan PDP 8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu ada pula komputer IBM 7070 dan IBM 1400, NCR 300 dan sebagainya. Komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 hingga 1970. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen di dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemampuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan menggunakan program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Contohnya adalah Unix. Ciri-ciri dari komputer generasi ketiga ini adalah komponen yang dipakai adalah IV, Integrated Circuit, yang terdiri atas ratusan dan ribuan transistor berbentuk hybrid, Integrated Circuit, dan Monolithic Integrated Circuit. Proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access, dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Alat input-output mengalami perkembangan dengan menggunakan visual display terminal, dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Contohnya adalah komputer IBM S30, Nova CDC 3000, PDP 11, dan sebagainya. Komputer generasi keempat dimulai dari tahun 1970. Generasi keempat ditandai dengan perkembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang. Teknologi selanjutnya adalah laptop,
dan ponsel pintar yang sangat fenomenal membawa berbagai perusahaan teknologi di dalam perang paten atas ponsel cerdas. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 80-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Selanjutnya ada Ultra Large Scale Integration atau ULC, meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 404 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer, Central Processing Unit atau CPU, memori, dan kendali input-output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Ciri-ciri dari komputer generasi keempat adalah penggunaan LSI. Yang kedua adalah menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Contohnya adalah komputer IBM 370 menggunakan Intel 404 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977. Contohnya komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse. Komputer generasi kelima. Komputer generasi 5 kadang-kadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi yang sangat tinggi dan begitu tajam. Dalam proses pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah penerapan ragam teknologi modern, seperti superkonduktor, ULC, dan kecerdasan buatan atau AI. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Ciri-cirinya adalah komponen yang dipakai adalah VLSI. Terus kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI. AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Nah, komputer generasi kelima adalah komputer yang saat ini sekarang kita gunakan, yaitu memiliki kelebihan bentuk komputer minimalis dan mendukung mobilitas, tersedianya banyak fitur untuk pengguna, kemampuan dari segi multimedia yang jauh lebih unggul. Contoh komputer generasi kelima ini adalah MacBook yang dikembangkan oleh perusahaan Apple. Yang kedua adalah Chromebook. Chromebook merupakan perangkat komputer yang bermanfaat OS atau Operation System berjenis Chrome dan diciptakan oleh perusahaan Google. Nah, itu tadi adalah sejarah perkembangan komputer di dunia dari awal hingga saat ini dan mungkin yang akan ada di masa depan. Dari informasi ini kita bisa mengetahui jika komputer memiliki perkembangan yang cukup panjang hingga menjadi seperti sekarang. Banyak inovasi teknologi masa kini yang hadir di masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Teknologi sangat berpengaruh bagi manusia, karena banyak dari kegiatan atau aktivitas manusia yang kini hadir bergantung pada teknologi, seperti komputer yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian yang dapat saya bahas mengenai sejarah perkembangan komputer. Terima kasih atas waktunya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.